Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idul adha wa ziyarata ila baitillahil haram wa ziyarata qabri nabi alaihi salatu wassalam wa rukuh bil arafah tashrifan wa karamatan li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzil izzati wal kibriya wal 'uzma wal haibati wal qudrah mawsufun bi kulli kamal laysa kamithlihi syai' munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal wa ghaniyun amman siwa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu khalqillah wa ahsanu khalqillah wa ajalli khalqillah wa akrami khalqillah wa a'lamu khalqillah wa akmali khalqillah wa atami khalqillah wa ahli khalqillah wa a'zami khalqillah indallah la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allah ila kafatil khalqi basyiran wa mubasyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hujjatullahi wa rahmatan lil alamin wa nura. Anzalahu Allah alaihi afdalul kitab an hadratil maliki wahhab hudan lil muttaqin wa shifaa'un lil mu'minin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajidni insyaallah minal sabirin. Wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala wa qaddaynahu bi dhikrin 'adzim fa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. وروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع الإسلام على صفحهما. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketauladan dari seorang nabi, rasul, pemimpin dan seorang ayah yang rumah tangga, bapak dari Nabi Allah Ismail dan Ishaq alaihi wassalam, yaitu Nabi Allah Ibrahim, menunjukkan pribadinya sebagai seorang pemimpin, tuntunan dan ibrah untuk umat, dan regenerasinya khususnya keteguhan ketabahan yang dimilikinya serta konsekuensi selaku rasul dan ayah, seberat apapun yang disandang oleh menaati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat memerlukan sanubari atau hati yang didukung oleh kekuatan keyakinan dan imannya, sehingga melahirkan keterikatan yang sangat kuat kepada Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Berat rasanya bagi seorang ayah dan bagi seorang rasul yang harus menunaikan perintah Allah dari sebab janjinya. Sebelum melaksanakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis selalu menggoda. Beberapa kali dilempar dengan batu yang disertai ucapan dengan nama besaran Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Padahal secara logika kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar menghalau syaitan itu sendiri. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim tidak menunjukkan hakikat dan syariat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa sih nilainya sebutir batu dibanding sekebesaran ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar? Sama sekali tidak ada artinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, tuntutan keikhlasannya yang tidak ringan, yang mampu menghapus sifat iba ketika melaksanakan penyembelihan putra tersayang, akan tetapi dengan segala keyakinannya, imannya kepada Allah yang maha segala sempurna dalam segalanya. Godaan demi godaan dialaminya,
sampai menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kibas atau domba. Kibas atau kibas adalah hewan yang sangat bersih dalam makanannya. Tidak pernah daun yang jatuh kena tanah dimakan. Hewan tersebut jauh dari anggapan bahwa bisa menjadi penyebab darah tinggi dan kolesterol bagi yang memakannya. Tidak ada satupun di dunia ini pangkat yang lebih atau melebihi dari pangkat para rasul dan para nabi. Maka dengan digantikan seekor domba, pasti hayawan tersebut yang paling bersih. Bagian penghargaan kepada kedua insan terpilih, apalagi akan dibagikan kepada fuqara dan masakin. Apakah serendah itu nilai fuqara wal masakin yang mendapatkan bagian daging yang mengandung kolesterol dan darah tinggi? Hayhata, hasya wa kalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah, apabila kita mau membaca serta melihat lebih jauh peranan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau bukan hanya seorang bapak bagi umatnya saja, akan tetapi beliau adalah bapak pembangunan yang diperintah oleh Allah membangun Ka'bah. Hijr Ismail, Mas'ah, tempat sa'i, sehingga tempat tersebut menjadi tempat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Haji merupakan amaliyah yang disertai niat dan gerakan-gerakan fisik, dari mulai tawaf, sa'i, jumrah, tahallul, dan lain sebagainya yang terikat dalam rukun, wajib, dan sunnah. Semuanya mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Pendidikan untuk umat pendidikan secara langsung, sehingga pulang dari haji umat dapat mengerti nilainya seperti batu, setetes air, zam-zam, dan sehelai rambut. Bila sehelai rambut dicabut atau saat disisir jatuh, maka orang tersebut terkena dam atau denda. Pendidikan jati diri, handal beni, dan menghargai kepada sesamanya serta makhluk yang lain, dari sanalah akan melahirkan ukhuwah persaudaraan yang sejati, bukan sekadar basa-basi. Sifat mengayomi, melindungi, menjaga, dan melestarikan yang hakiki, bukan basa-basi, bukan kepada manusia belaka, bahkan kerikil, batu, pohon-pohonan, air khususnya yang ada di bumi pertiwi ini. Akhirnya akan membuahkan menjaga hak-hak dan menghormati orang lain, karena Allah Ta'ala menjadikan suku bangsa untuk saling mengenal, bukan dipandang dari sudut keturunan belaka, akan tetapi untuk melindungi hak-haknya dan untuk menyadari kekurangan-kekurangan di antara satu sama yang lain. Bisa ditutupi dengan kelebihan di antara satu sama yang lain, dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Seperti keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, haji akan melahirkan kepribadian seorang pemimpin yang siap memimpin, seorang bapak yang menyiapkan diri untuk menjadi bapak. Sedangkan Nabi Ismail secara filosofinya mempersiapkan umat yang siap untuk dipimpin, bila mana sang pemimpin siap untuk memimpin dan yang memimpin siap untuk dipimpin, maka akan melahirkan kemajuan dalam segala bidang serta keamanan. Dari itu Nabi Allah Ibrahim melahirkan dua tokoh. Yang pertama adalah Nabi Allah Ismail, yang kedua adalah Nabi Allah Ishaq. Kedua-duanya telah menurunkan keturunannya beliau banyak yang menjadi para rasul dan para nabi. Dengan dasar ketakwaan tersebut, kita semua dapat meraih kemuliaan di hadapan Allah dengan segala petunjuknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Apa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bila kita mengucapkan terima kasih terlalu kecil dibandingkan dengan pemberian Allah, sehingga kita menjadi seorang yang bertakwa. Namun tiada kata yang paling indah selain daripada jazakallahu khairan katsiran. Mampukah kita membelanjakan terima kasih tersebut untuk ta'aruf, untuk amal ma'ruf, untuk nahi munkar, dan untuk bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai itu kita tahu makna yang sebenarnya lita'arafu, yang akan saling mengisi kekurangan di antara satu sama yang lain. Karena Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa dari kedua insan, Adam alaihissalam wal Hawa alaihissalam. Kedua-duanya adalah menurunkan
keturunan-keturunan menjadi suku bangsa dan diberi oleh Allah Ta'ala sebidang tanah menjadi tanah airnya. Sejauh mana kita akan menghormati dan menghargai hak-hak bangsa tersebut? Mampukah kita menjadi peneduh, menjadi pemersatu, menjadi pelindung, menjadi pengayom untuk umat ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas kalau ta'arufu kita dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum. Saling mengenal, menumbuhkan ekonomi sehingga membantu kesejahteraan umat dan bangsa dan ikut serta menciptakan keamanan, kedamaian dan memperkokoh stabilitas nasional untuk NKRI. Karena Allah Ta'ala semata-mata dan karena Rasulnya didorong, dibangkitkan, dipacu nilai-nilai kurban dan bagian yang diberikan kepada fuqara dan masakin, bukan untuk menimbulkan kebanggaan atau siapa saya, akan tetapi yang mewujudkan dukungan terhadap kewajiban yang berantai dan berkembang. Ketauladanan yang kedua, patuhnya seorang anak kepada kedua orang tuanya, ialah Nabi Allah Ismail alaihissalam yang sedang tumbuh kedewasaannya, yang mana pada umumnya keinginannya dan cita-citanya yang melambung. Akan tetapi Nabi Allah Ismail alaihissalam seorang pemuda yang cintaannya kepada Allah lebih besar dari segala-galanya, berkah dari didikan seorang pemimpin yang siap memimpin, sedangkan yang dipimpin siap untuk dipimpin. Kepasrahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi, paling tidak menjunjung tinggi kehormatan orang tuanya di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, ketaatan murid kepada para gurunya. Ketiga, ketaatan umat kepada ulamanya. Keempat, rakyat kepada pemimpinnya. Kelima, kaya dan miskin. Begitu pula yang miskin dan yang kaya bersinergi dalam membangun kesejahteraan. Nabi Allah Ismail itulah kakek Nabi dari segala para nabi, utusan dari segala para utusan, kekasih dari segala para kekasihnya. Tempat Jibril diturunkan, bapak umat dan bapak bangsa, sumber akhlak terpuji dan rahmatan lil alamin. Ialah Nabi besar, Nabi terakhir, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab beliaulah kita mengenal al-iman wal Islam, berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah, sumber dari segala ketauladanan, menjunjung tinggi dalam nilai-nilai sejarah apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, mampu melahirkan para pewarisnya dari kurun demi kurun terdahulu sampai masa sekarang ini. Beliau adalah kepanjangan tangan dari baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan satu penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua selalu dipanggil oleh Al-Khaliq, ya ayyuhalladzina amanu. Akan tetapi untuk mewujudkan buah terima kasih kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengerti dan mampu memisahkan antara yang hak dan yang batin, amal saleh dan amal yang thaleh. Mestinya kita akan menjaga fisik kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita dan sebagainya menjadi filter. Tidak mudah mata kita untuk melihat sesuatu aibnya orang lain, atau lisan kita bercakap dengan menyakiti orang lain, atau telinga kita mudah terima hoak yang akibatnya akan menjadi pecah belah bangsa ini, sehingga memberikan kesempatan bangsa lain untuk bertemu, untuk melihat Indonesia bisa dipecah belah. Ma'asyiral hadirin muslimin rahimakumullah. Dari itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadikan hambanya yang tidak mengecewakan dan memalukan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti di hadapan Allah. Dan semoga para ulama diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam membimbing umat dan memberikan ketauladanan serta diberi panjang umur serta sehat walafiat. Begitu pula para pemimpin bangsa ini, semoga diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam membangun jiwa dan badannya yang melahirkan kemanfaatan di dunia ini sampai akhirat nanti. Dan semoga generasi ini sampai yang akan datang diberi kemampuan dalam menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang tidak memalukan para pejuang dan para mengecewakan para leluhurnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
yang mana para beliau ikut andil besar dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, sejauh mana andil kita dalam berpartisipasi dalam mensiarkan agama ini dan menjauhkan mana dan sejauh mana ikut andil mengisi kemerdekaan sehingga terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ketinggalan, semoga para jamaah haji kita yang sedang menunaikan ibadah haji diberi kesehatan zahiran wa batin dan pulang diberi haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sanad kalam kalamillah bil malikil alam bil jalali wal kamal wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar wa masyaa'ikaka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa iyyakum ma fihi min al-ayat wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni minkum tilawatan innahu samii'un 'aliim. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. صلوا على النبي محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمره ونهاه بما نهاه. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحذر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا ويماننا وحضرامنا وحرمينا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فلنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر.